sampai ke Cicalengka. Dan kalau belok kiri nanti kita ke Parakan Muncang, keluar dari Pangeran kan. Dari Pangeran kita mundur terus sampai ke Patung Kuda. Itu ada tahu, sebentar kita sarapan sebentar di bar mana. Tahu di bar mana ya. Nah, jangan lama-lama, paling juga setengah jam di situ. Dan gitu kita naik dari tahu kita ke arah Sukamaju, Pasanggerahan sampai ke kampung wisata. Itu nanjak terus keluar nanti kita Tanjung Sari lagi, keluar tol lah, banyak foto spot itu bagus. Tanjung Sari kita turun lagi muter ke Teluk, ke Jatinangor, masuk lagi ke ini biru, makan di Teluk, kemudian jadi saya jam 11:15 itu jam berpikir lagi. Cirit, ya dekat kan? Cirit, cirit dari kiri-kiri. Alas. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Egy Eirin Ismail di channel YouTube Goes Happy. Ya, kali ini kita mau riding ke Sumedang ya. Tadi sudah dijelaskan di depan sama Pak Tejo, ketua kita, arahnya kemana saja. Ya, memang ini rutenya pernah kita lalui tapi di reverse ya. Jadi kebalikannya. Biasanya dari arah sebaliknya kita goes ke arah ini. Ya, kali ini peserta cukup banyak seperti biasa ya. Jadi tidak kurang dari 20 orang. Oke, selalu happy, goes happy. Oh ya, untuk teman-teman yang like videonya, jangan lupa di like dulu, terus di subscribe dulu supaya channel Goes Happy ini selalu berkembang ya. Oke, sekarang kita sudah berada di jalur Ranca Ekek ya. Kita disuguhkan dengan kontur jalanan yang datar, flat. Ini enak buat becek abis speed di sini ya. Tidak kurang dari 40 km per jam. Kita dengan nyamannya melaju di sini. Nah, karena kita sudah pemanasan, start dari Bank Mandiri Batu Nunggal menuju ke Cileunyi itu ya kurang lebih ada 10 km mungkin ya. Jadi cukup untuk pemanasan dan di sini kita bisa main speed, oke. Seperti biasa, pacer kita di depan ada Pak Tejo. Kali ini didampingi sama Om Yusak ya, narik di depan sepanjang jalan dari Ranca Ekek ke Cicalengka. Nanti kita belok ke Parakan Muncang. Dari situ selepas pasar kita disuguhkan dengan tanjakan yang cukup lumayan ya. Nah, saat kita berpeleton seperti ini di jalanan yang flat seperti ini ya, enaknya kita pakai drafting, jadi nempel di peleton belakang rider lain ya, supaya angin yang berhembus ke badan kita jadi minim dan effort kita juga akan berkurang 10-20% di situ. Lebih nyaman. Nah, oke, kita sudah masuk ke Parakan Muncang ya. Tadi selepas pasar kita kena macet dulu, jadi ya ini rombongan sedikit terpecah. Ini kita berada di rombongan belakang, yang depan sudah ngacir di depan. Ya, tapi nggak apa-apa, kita coba untuk riding. Ya, ini jalanan ada turunan sedikit di sini, nyaman. Kita siap-siap nanti akan ketemu tanjakan. Grade-nya cukup lumayan di sini, ada yang sampai tembus 13%. Nah, ini kira-kira ada 13% di sini. Tapi ya naik turun grade-nya nanti cukup landai. Nah, seperti ini mungkin grade-nya di 6-7% seperti ini. Ada lagi ya, ketemu tanjakan ini lagi, ketemu 10% lagi. Ya, konturnya naik turun ya menuju Parakan Muncang. Untuk lalu lintas sendiri, jalan Parakan Muncang ini tidak ramai ya, cukup lenggang. Jadi kita aman-aman saja melewati ini. Oke, setelah kita melewati Parakan Muncang, kita turun ke Cadas Pangeran menuju Sumedang ya. Ini kita
lagi melaju di turunan Cadas Pangeran. Enak sekali menikmati kelok-kelokan di Cadas Pangeran ini ya, kira-kira sekitar 5 sampai 7 km ya panjangnya turunan ini. Setelah itu kita akan istirahat di Sumedang ya, ada pertigaan patung kuda di situ. Kita sarapan pagi di tahu ya, tahu Sumedang. Nikmat sekali. Sambil menikmati turunan ini ya, kita tetap safety riding supaya kita tetap aman ya, menjaga peleton, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Cuaca kali ini sangat bersahabat ya, cerah, matahari bersinar terang, tapi belum panas karena kita masih pagi di sini. Kita nikmati riding di turunan. Sekarang saya coba mau ke depan ya, supaya teman-teman yang di depan juga terambil gambarnya, videonya, jadi bisa sekalian ditonton bareng-bareng, happy ya, semua dapat. Karena seperti biasa saya jadi penjaga gawang di belakang ya, jadi yang depan jarang-jarang dapat videonya. Kali ini saya coba ke depan. Sebentar lagi kita akan sampai di kota Sumedang, tapi kita tidak akan masuk ke area perkotaannya. Jadi sebelum masuk kota Sumedang, kita ada pertigaan di Patung Kuda. Nanti kita belok kiri dari situ. Ya, di depan ini ada leader kita, selalu jadi pacer Pak Tejo. Ya, beliau nggak ada matinya, pacer all the way. Setelah itu saya balik lagi ke belakang, memastikan rombongan ini tetap utuh dan aman semuanya, aman sejahtera. Kita absen, di depan tadi ada Pak Tejo, di belakangnya ada Bu Dewi, setelah itu ada Om Yusak, wah ini Om Riko, Om Riko sepedanya new, ini American style banget tuh, sepedanya look dengan corak Amerika. Ada Om Aang, ada Om Erik, ada Om Sri Bambang, ada Om Paulus. Siapa lagi? Ya, ada Om Arif. Di belakangnya siapa lagi? Oh, ada Om Budi. Ya, ada Om Sopwan. Wah, oke. Ya, kita sudah sampai di tempat makan ini. Makan tahu dulu di sini. Nikmat sekali. Setelah itu kita jalan kembali. Ini menuju Rancakalong, Cikalong ya. Ya, kita ketemu tanjakan di sini. Saya shoot dulu dari depan. Inilah rombongan hari ini. Ya, goes happy. Ya, pemandangan di sini sangat indah sekali. Nanti kita akan disuguhkan pemandangan di depan yang sangat asri ya, pemandangan Sumedang yang luar biasa. Ya, untuk para goeser patut dicoba ini rute ya, di reverse. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan di depan oleh Pak Tejo. Sayangnya kali ini kita tidak ditemani sama yang punya Sumedang, Kokunlik beserta rombongan-rombongannya ya. Biasanya beliau suka ngajak rider-rider Sumedang, ada pembalap nasional, ada Dadi, ada Jamal dan lain-lainnya. Sumedang ini gudangnya pembalap nasional. Ya, di sini kita sudah disuguhkan kembali dengan tanjakan ya. Di sini grade-nya sekitar 6-7%. Mulai merayap dengan pemandangan yang cukup indah. Ya, di kiri kita ada sawah-sawah, pematang sawah yang sangat asri sekali. Tanjakan ini cukup panjang ya, kurang lebih sekitar 20 km kita disuguhkan dengan tanjakan-tanjakan yang panjang ya. Ada landai sedikit, ada turunan paling 100-200 meter, setelah itu nanjak terus. Ya, sampai dengan ke Tanjung Sari. Tanjakannya seperti ini terus. Ya, di depan kita ini ada Om Paulus ya, beliau
pakai sepeda super canggih. Ini F12-nya dari Pinarello Dogma. Ya, tipe sepeda ini memang sangat-sangat unik ya. Ini banyak dipakai oleh pembalap Pro Tour ya, seperti kita kenal ada Egan Bernard atau Chris Froome dan lain sebagainya ya, yang tergabung dalam tim Ineos. Mereka memakai sepeda Dogma ini ya. Banyak sekali juara-juara tour dengan memakai sepeda ini. Tapi yang anehnya di kita nih di Bandung khususnya, atau mungkin dimanapun nggak tahu seperti apa feel mereka, tapi yang pernah saya dengar untuk orang-orang yang sudah pernah memakai sepeda Dogma Pinarello ini, banyak sekali yang berkata, waduh, sepeda ini kok rasanya berat gitu ya. Kemarin saya sempat mencoba Pinarello Dogma yang F10 dan saya rasakan feel-nya seperti apa. Ternyata feel-nya cukup enak ya, tapi memang ya ini subjektif dari saya ya, yang saat itu merasakan sepedanya. Jadi sepeda ini terutama yang Dogma F10 ini saya rasakan itu akan nyaman, nikmat ya, dan akan bisa kencang jika pemberian torsi sama RPM kita presisi ya. Jadi jangan terlalu tinggi RPM-nya, torsinya jangan terlalu besar. Ya kalau kita istilahnya kalau telat ngoper ketemu tanjakan ya dengan torsi yang besar, ini akan cukup boros ya kalau memakai sepeda F10 ini. Ini hanya subjektif saya. Nggak tahu bagaimana feel-nya untuk teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa presisi naruh torsi dan RPM-nya, ini sepeda sangat-sangat kencang ya. Terbukti dengan banyaknya pembalap Pro Tour yang juara memakai sepeda ini. Good ya, sepeda yang cukup baik. Pastinya harganya juga mahal, bukan cukup baik. Ini sangat baik. Ya, tinggal bagaimana kita tahu bagaimana memperlakukan sepeda ini. Jadi kalau untuk atlet sih oke, mereka bisa memakai sepeda apapun karena latihan mereka memang dipersiapkan untuk kondisi apapun dengan RPM tinggi, torsi besar dan lain sebagainya. Mereka harus siap ya. Tapi untuk para penggemar seperti kita ini ya, untuk bisa nyaman, cobalah mencari satu apa ya namanya. Pokoknya memperlakukan sepeda sebijak mungkin supaya kayuhan kita nggak boros ya. Kita tetap nyaman dan tetap happy menggunakan sepedanya. Ya, itu sedikit tips dari saya tentang bersepeda. Terutama ini sepeda Pinarello Dogma ya. Kurang lebih karakternya seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang punya masukan lain tentang karakter dari sepeda Pinarello Dogma ini, ya bisa di komen ya, share di komen channel YouTube ini. Oke, terima kasih. Ya, kali ini kita balik lagi ke goesan kita kali ini ya. Ini ada di daerah Rancakalong ya. Kita ketemu terus dengan tanjakan, grade-nya sekitar 6-7% di sini. Sangat panjang. Jika dibandingkan dengan arah dari rute kita yang biasanya arah sebaliknya, terus kita pulang nanti naik ke tanjakan Cadas Pangeran, ya ini rute ini sangat lebih nyaman mungkin ya, karena tanjakannya pemandangannya kita lebih bervariasi dan grade-nya juga tidak terlalu tinggi dan cukup panjang ya. Ini sangat mengasihkan sekali. Kebetulan juga cuaca kali ini sangat bersahabat ya. Pagi tadi memang cerah, begitu masuk ke siang hari kita sudah
masuk ke Rancakalong ini disuguhkan dengan cuaca yang cukup sejuk ya, karena agak mendung di sini. Bisa terlihat sama teman-teman. Jadi kita tidak terkena oleh terik matahari. Dengan melahap tanjakan yang cukup panjang seperti ini, kita nyaman sekali ya dengan cuaca seperti ini. Ya, di depan ini ada Om Sopwan sama Om Aang sedang goes menyusuri tanjakan Rancakalong ini. Ya, bisa teman-teman lihat ya jarak antara saya dengan rider di depan, Om Sopwan sama Om Aang. Ya, tarik ulur terus. Ya, kadang-kadang mereka menjauh, nanti mendekat kembali. Nah, sekarang sudah mulai mendekat, nanti menjauh lagi, terus mendekat lagi. Ini sengaja saya lakukan ya, karena konturnya di sini kebetulan ada setelah tanjakan, nanti ketemu jalan landai lagi, nanti nanjak lagi agak tinggi, nanti landai lagi. Ya, sengaja saya lakukan karena saya tidak ingin mengeluarkan torsi yang berlebihan di sini. Saya atur torsinya supaya sesmooth mungkin, tidak ada lonjakan torsi di sini. Ya, kalau kita sedang riding dalam kondisi tanjakan yang cukup panjang, kita harus menghemat-hemat energi di sini. Kalau kita melakukan torsi yang naik turun, kita biasanya akan cepat habis. Ya, supaya kita tetap hemat, ya, yang akhirnya kita tetap bareng-bareng aja di rombongannya. Ya, seperti itu. Ini sedikit tips dari saya. Ya, oke, ini ketemu turunan cukup nyaman sekali di sini dengan pemandangan yang indah. Ya, nanti kita akan ketemu jalan raya ke Tanjung Sari setelah ini ya. Namun sayangnya baterai dari GoPro saya kehabisan di tengah jalan, jadi saya tidak bisa mengambil video untuk jalanan dari Tanjung Sari sampai dengan Bandung. Ya, ini ada foto-foto di spot terowongan Cisumdawu nih ya. Kita lagi foto ria di sini. Setelah itu kita finish dan makan di rumah makan Ponyo di daerah Cinunuk, Cibiru ya. Ya, ini saat-saat kita sedang makan di rumah makan Ponyo, Cinunuk ya. Oke teman-teman, kali ini riding kita akhiri saja. Ya, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya Goes Happy. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya ya, supaya nanti kalau ada video-video terbaru dari saya, Anda sudah bisa menikmatinya dengan tanda dari lonceng. Oke.